Saya tidak merasa bangga Ibu Nani SD yang menggantikan menjadi kepala BGN sekarang. Maaf, dia tidak ada di pihak kami walau dia berjenis kelamin perempuan. Karena kalau dia perempuan yang sungguh-sungguh ibu, dia akan paham, this is not the way you feed the children. Tidak ada satupun aspek yang baik dari pelaksanaan MBG ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orasi kritis. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghentikan program makan bergizi gratis. Sebuah kalimat yang mungkin terdengar mengejutkan di tengah harapan banyak orang agar anak-anak Indonesia memperoleh akses makanan bergizi. Namun itulah yang disuarakan dalam sebuah forum resmi. Bukan sekedar meminta evaluasi, bukan sekedar mengusulkan perbaikan, tetapi menyerukan agar program ini dihentikan. Dalam pidato yang penuh emosi itu muncul sederet tuduhan yang mengundang perhatian publik. Mulai dari menyebut MBG sebagai program paling seksis dan patriarki, bantuan sosial dipotong setengah, hingga pernyataan yang paling menggelegar yaitu anak-anak diracuni negara. Pertanyaannya, apakah semua tuduhan itu berdiri di atas fakta yang kuat, ataukah sebagian merupakan kesimpulan yang lahir dari kemarahan terhadap pelaksanaan program? Di video ini kita tidak akan membela siapapun, kita juga tidak akan menjatuhkan siapapun. Kita akan membedah setiap pertanyaan satu demi satu, menguji logikanya, memeriksa datanya, dan memisahkan mana yang merupakan kritik yang layak didengar, mana yang masih perlu pembuktian, serta mana yang berpotensi menjadi opini yang melampaui fakta. Karena dalam demokrasi, kritik adalah hak setiap warga negara. Tetapi kritik yang paling kuat bukanlah yang paling keras suaranya, melainkan yang paling kokoh pijakannya pada data dan argumentasi. Mari kita bedah pelan-pelan. Saya Anet Mau dari Aliansi Ibu Indonesia, dan kami turut mendukung upaya-upaya dalam koalisi MBG Watch untuk menuju titik pencapaian kami yang paling gemilang, yaitu menghentikan program makan bergizi gratis ini. Menghentikan, itu kata yang tidak main-main, saudara-saudara. Sebuah program yang menyangkut jutaan anak langsung diminta dihentikan. Bukan dievaluasi, bukan diperbaiki, tetapi diakhiri. Pertanyaannya, apakah solusi terbaik bagi sebuah kebijakan yang bermasalah selalu membubarkannya? Atau justru memperbaiki pelaksanaannya agar manfaat tidak ikut hilang? Kritik memang diperlukan dalam demokrasi, namun ketika tujuan akhirnya sudah ditetapkan sejak awal, yaitu menghentikan program, publik berhak bertanya, apakah kritik ini masih membuka ruang bagi perbaikan, atau sejak awal memang hanya menuju satu kesimpulan? Program ini, kalau menilik dari perspektif perempuan, adalah program paling seksis, adalah program paling patriarki, adalah program yang katanya menolong perempuan, tetapi paling tidak mendengar suara perempuan. Paling seksis, paling patriarki, dua label yang sangat keras, saudara-saudara. Tetapi justru karena sangat keras, publik berhak meminta pembuktian yang sama kerasnya. Menempelkan label paling pada sebuah kebijakan bukan sekedar kritik, melainkan sebuah tuduhan yang menempatkan program ini sebagai yang terburuk dibanding kebijakan lainnya. Jika demikian, di mana ukuran objektifnya? Apa indikatornya? Apa dasar ilmiahnya? Kritik yang kuat lahir dari data. Sebaliknya, jika label lebih besar daripada buktinya, maka yang terdengar bukan lagi argumentasi, melainkan kemarahan yang mencari pembenaran. Mari lihat daftar jajaran BGN, berapa persen perempuan? Mari lihat para pengambil keputusan dalam proyek mega budget ini. Kami tidak terwakilkan di sana. Ini mulai masuk ke wilayah yang bisa diuji. Representasi perempuan dalam pengambilan keputusan memang penting, saudara-saudara. Tidak ada yang membantah itu. Namun apakah jumlah perempuan yang sedikit otomatis membuktikan bahwa sebuah program bersifat seksis? Jangan sampai kita mencampurkan dua persoalan yang berbeda.
Komposisi pengambilan keputusan adalah satu hal, kualitas kebijakan adalah hal yang lain. Sebuah kebijakan tidak otomatis buruk hanya karena representasinya belum ideal. Sebagaimana kebijakan tidak otomatis baik hanya karena jumlah perempuannya lebih banyak. Kalau kritik ingin benar-benar mengguncang, maka yang harus dibuktikan bukan sekedar siapa yang duduk di meja rapat, tetapi apakah keputusan yang dihasilkan benar-benar merugikan perempuan. Bukankah kita tahu bahwa urusan makan, urusan gizi, perempuan dan ibu jangan dilawan Bapak dan Ibu. 10.000 di tangan kami, itu jadinya bernilai 100.000. Kalimat ini terdengar heroik dan memang tidak ada yang meragukan kemampuan seorang ibu mengatur keuangan rumah tangga. Fix. Tetapi mari berhenti sejenak. Benarkah persoalan gizi nasional bisa disederhanakan menjadi kemampuan mengubah 10.000 menjadi 100.000? Mengelola uang dengan hemat adalah keterampilan. Namun memenuhi kebutuhan gizi jutaan anak adalah kebijakan publik yang melibatkan standar nutrisi, keamanan pangan, distribusi, hingga pengawasan. Jangan sampai pengalaman luar biasa seorang ibu di rumah dijadikan alasan untuk menyimpulkan bahwa negara tidak lagi memiliki peran dalam menjamin kecukupan gizi anak. Dua hal itu saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Jangan dilawan perempuan soal pengertian gizi. Ibu belum tentu lulusan ahli gizi, tapi kami tahu kami nggak akan kasih makan anak lele mentah. Nggak ada di dalam rumus kami makan siang itu batok kelapa, air kelapa. Tahu dan tempe pun diolah di tangan perempuan, dahsyat jadinya. Tidak ada yang membantah kasih sayang seorang ibu, ya. Tidak ada yang meragukan bahwa makanan rumahan seringkali menjadi yang terbaik bagi anak. Namun persoalan yang sedang dibahas bukanlah apakah ibu bisa memasak. Itu sudah jelas. Persoalannya adalah bagaimana memastikan jutaan anak termasuk yang keluarganya kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, memperoleh akses terhadap makanan bergizi secara merata. Ketika diskusi bergeser dari kemampuan memasak ke kebijakan publik, maka ukuran keberhasilannya pun berubah. Yang diuji bukan lagi keahlian seorang ibu di dapur, melainkan apakah negara mampu menjangkau anak-anak yang selama ini justru tidak memiliki pilihan. Sekarang mari kita survei. Mana sekolah penerima manfaat MBG yang menerima makanan dalam keadaan hangat, kondisi nutrisi terbaiknya? Saya berani bertaruh tidak ada, karena diperlukan jarak sekian kilometer untuk mengantarkannya. Nah, disinilah kritik berubah menjadi sebuah klaim yang bisa diperiksa. Kalimat "saya berani bertaruh" tidak ada. Terdengar meyakinkan, tetapi dalam ruang publik keyakinan bukanlah bukti. Kata "tidak ada" adalah pernyataan yang sangat absolut. Artinya cukup ditemukan satu sekolah saja yang menerima makanan sesuai standar, maka klaim tersebut tidak lagi berlaku secara mutlak. Kritik yang kuat seharusnya mengundang verifikasi, bukan sekedar membangun kesan. Karena ketika sebuah klaim dibuat tanpa data yang memadai, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas program, tetapi juga kredibilitas orang yang menyampaikan kritik. Begitu banyak podcast, begitu banyak acara-acara diskusi, bahwa MBG ini adalah proyek di mana bantuan sosial dari negara kepada rakyat dipotong langsung setengahnya. Ini gila sekali, bukan? Kalimat ini mungkin menjadi salah satu tuduhan paling serius dalam pidato tersebut. Mengatakan bantuan sosial dipotong langsung setengahnya, bos. Bukan lagi soal perbedaan pendapat. Ini adalah klaim yang menyangkut penggunaan anggaran negara. Jika benar, publik berhak mengetahui dari mana angka itu berasal. Bagaimana perhitungannya? Apa metodologinya? Siapa yang mengauditnya? Jangan sampai angka yang terdengar dramatis justru berdiri tanpa fondasi yang jelas. Sebab dalam kebijakan publik, satu angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bisa menggiring opini yang jauh lebih besar daripada kenyataan itu sendiri. Saya tidak merasa bangga Ibu Nani SD yang menggantikan menjadi kepala BGN sekarang. Maaf, dia tidak ada di pihak kami walau dia berjenis kelamin perempuan. Karena kalau dia perempuan yang sungguh-sungguh ibu, dia akan paham, this is not the way you feed the children.
Tidak ada satupun aspek yang baik dari pelaksanaan MBG ini. Tidak ada satupun. Benarkah begitu? Dalam dunia kebijakan publik hampir tidak ada program yang sempurna. Tetapi hampir tiada pula program yang sama sekali tidak memiliki sisi positif. Kalimat seperti ini terdengar tegas, namun justru mengundang pertanyaan. Apakah seluruh prosesnya benar-benar gagal? Apakah seluruh penerima manfaat tidak merasakan dampak apapun? Ataukah pernyataan ini lahir dari kekecewaan yang kemudian berubah menjadi generalisasi? Kritik yang tajam tidak perlu menghapus seluruh kenyataan. Justru kritik akan jauh lebih kuat ketika mampu membedakan mana yang berhasil, mana yang gagal, dan mana yang harus segera diperbaiki. Ketika kondisi krisis sebagaimanapun, ibu menahan lapar supaya anaknya makan. Betapa hinanya anak-anak kita di mata negara, diberikan makan sampai keracunan. Kasus keracunan memang fakta yang tidak boleh dianggap sepele, saudara-saudara. Satu anak menjadi korban saja sudah terlalu banyak. Tetapi ketika sebuah kegagalan pengawasan langsung diterjemahkan sebagai bukti bahwa negara menghinakan anak-anaknya, disitulah publik perlu berhenti sejenak. Apakah setiap kesalahan dalam pelaksanaan otomatis mencerminkan niat negara? Atau justru menunjukkan adanya kelemahan sistem yang harus dibenahi? Jangan sampai kemarahan yang seharusnya mendorong perbaikan berubah menjadi vonis yang menutup ruang untuk melihat persoalan secara utuh. Anaknya keracunan, diracuni oleh negara, dan tidak ada kompensasi apapun. Yang kelimpungan Pemda, bukan pemerintah pusat. Diracuni oleh negara. Kalimat ini sangat keras, bahkan mungkin menjadi pernyataan paling menggelegar dalam seluruh pidato. Tetapi justru karena keras, publik berhak bertanya, apakah ini sebuah fakta atau sebuah metafora politik? Ada perbedaan besar antara makanan yang menyebabkan keracunan karena dugaan kelalaian dalam pelaksanaan dengan tuduhan bahwa negara meracuni rakyatnya. Dalam demokrasi, pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap kelalaian. Namun tanggung jawab tidak boleh dicampur adukan dengan tuduhan yang maknanya jauh lebih besar. Jika batas itu dihilangkan, maka ruang diskusi akan dipenuhi emosi, bukan lagi ketepatan makna. Kemudian kita tahu dampak dominonya, efek dominonya. PHK berkepanjangan, berkelanjutan beberapa bulan terakhir ini. Karena pemerintah tidak bisa memiliki intervensi dalam arti budget, dana anggaran untuk mengintervensi industri-industri manufaktur yang perlu disupport. Buruh-buruh perempuan dipecat, lalu anaknya dapat MBG. Itu bukan substansi yang tepat. Kita bicara kehilangan pekerjaan, lalu diganti dengan MBG. Gak masuk akal. Ini adalah tuduhan yang tidak kalah serius. Program makan bergizi kini dikaitkan langsung dengan gelombang PHK. Pertanyaannya, apakah hubungan itu benar-benar terbukti atau hanya disusun sebagai rangkaian logika yang terdengar masuk akal? PHK dipengaruhi banyak faktor, saudara-saudara. Perlambatan ekonomi, kondisi industri, biaya produksi, hingga daya beli masyarakat. Menarik garis lurus bahwa penyebabnya adalah satu program pemerintah membuktikan bukti yang jauh lebih kuat daripada sekedar dugaan. Kritik terhadap anggaran memang sah, tetapi ketika sebuah program dijadikan penyebab utama persoalan ekonomi, maka publik juga berhak meminta data yang mampu membuktikan hubungan sebab akibat tersebut. Jadi kalau program ini tujuannya untuk stunting, saya mau berbicara atas arwah almarhum ibu di Papua yang bahkan tidak bisa sampai ke puskesmas karena jalannya begitu buruk. Itu yang harus diperbaiki untuk stunting. Itu yang harus peran pemerintah tuh di situ. Di sini kritik mulai bergeser dari penolakan menjadi usulan, dan justru bagian ini layak mendapat perhatian. Memperbaiki akses jalan, memperkuat puskesmas, memastikan ibu hamil mendapat layanan kesehatan yang memadai. Semuanya memang bagian penting dalam penanganan stunting. Namun muncul pertanyaan berikutnya, apakah karena infrastruktur belum sempurna, maka intervensi gizi harus dihentikan? Atau justru keduanya harus berjalan bersamaan?
Persoalan stunting tidak pernah diselesaikan oleh satu kebijakan saja. Infrastruktur penting, layanan kesehatan penting, edukasi gizi penting, intervensi makanan bergizi juga penting. Ketika semuanya dipertentangkan, yang berisiko menjadi korban adalah anak-anak yang justru membutuhkan seluruh bentuk dukungan itu sekaligus. Data paling mutakhir, paling valid yang ada mengenai kantong-kantong kemiskinan, kantong-kantong stunting, kenapa tidak merujuk ibu-ibu nakes puskesmas? Para tenaga kesehatan yang dari rumah ke rumah mendata warga. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya dulu aktif di Posyandu. Saya tahu mereka punya data. Jadi BGN dapat data dari mana? Karena ini penyuluh Posyandu yang paham. Nah, akhirnya kita sampai pada kritik yang paling layak diuji, soal data. Dalam setiap kebijakan publik, data adalah fondasi. Kalau fondasinya rapuh, kebijakannya bisa ikut goyah. Karena itu pertanyaan tentang sumber data bukan hanya sah, tetapi memang wajib dijawab secara terbuka. Namun jangan berhenti pada pertanyaan BGN dapat data dari mana? Publik juga perlu bertanya, apakah data Posyandu sudah cukup memetakan seluruh penerima manfaat? Bagaimana? Bagaimana dengan data BPS, DTKS, DTSEN, Dinas Kesehatan, Dapodik, dan berbagai basis data pemerintah lainnya? Jangan sampai seolah-olah hanya ada satu sumber data yang benar. Yang dibutuhkan bukan memilih satu data lalu menolak yang lain, melainkan memastikan semua data saling melengkapi agar kebijakan benar-benar tepat sasaran. Betapa sakit hatinya kami sebagai perempuan ketika kami melihat bahwa SPPG justru lebih banyak di daerah yang bukan kantong stunting dan bukan kantong kemiskinan. Dengan alasan belum ada SPPG di situ karena infrastrukturnya buruk. That's it. Kalau benar, ini tentu menjadi kritik yang sangat serius. Tetapi satu pertanyaan sederhana harus dijawab terlebih dahulu. Di mana datanya? Menyatakan bahwa dapur MBG lebih banyak dibangun di wilayah yang bukan kantong stunting, bukan lagi opini. Itu adalah klaim statistik yang harus bisa diverifikasi. Sebab tanpa angka, tanpa peta, tanpa perbandingan yang jelas, publik hanya diminta memilih antara percaya atau tidak percaya. Dalam negara demokrasi, kebijakan tidak boleh dibela tanpa data, tetapi kritik pun tidak boleh dibangun tanpa data. Standarnya harus sama. Tapi MBG merupakan titik awal. Ini adalah proyek yang paling menghinakan ilmu pengetahuan dan perempuan. Peneliti tidak didengar, akademisi tidak didengar, dosen tidak didengar, ahli gizi tidak didengar. Inilah tuduhan paling luas dalam seluruh pidato. Bukan lagi soal makanan, bukan lagi soal anggaran, tetapi soal tuduhan bahwa negara mengabaikan ilmu pengetahuan. Jika benar para peneliti, akademisi, dan ahli gizi sama sekali tidak dilibatkan, tentu itu patut dikritik. Namun kalimat tidak didengar juga membutuhkan pembuktian. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah tidak didengar sama sekali atau didengar tetapi rekomendasinya tidak seluruhnya diikuti? Dalam setiap penyusunan kebijakan publik, pemerintah sering menerima banyak masukan yang saling bertentangan. Tidak semua rekomendasi bisa diadopsi. Perbedaan antara tidak diikuti dan tidak didengar adalah perbedaan yang sangat besar. Jangan sampai keduanya disamakan hanya untuk memperkuat narasi. Libatkan lebih banyak perempuan. Kami yang dealing di pasar. Libatkan perempuan. Kami yang paham. Pak Menteri nggak usah kasih tahu. Kalau udah selesai masak pasti dimatiin kompornya. Nggak usah dikasih tahu. Kami paling paham cara berhemat. Nggak usah diajarin. Disinilah pidato ini berakhir dengan satu pesan yang sebenarnya paling konstruktif. Libatkan lebih banyak perempuan. Sulit membantah bahwa perempuan, terutama para ibu, memiliki pengalaman nyata dalam mengelola kebutuhan keluarga. Pengalaman itu adalah aset yang layak didengar dalam penyusunan kebijakan. Namun pengalaman, betapapun berharganya, tetap perlu dipadukan dengan riset, data, dan keahlian lintas bidang. Kebijakan publik tidak bisa berdiri hanya di atas pengalaman, sebagaimana ia juga tidak boleh berdiri hanya di atas teori. Barangkali disinilah titik temu yang selama ini hilang.
bukan mempertentangkan negara dengan ibu atau pemerintah dengan perempuan, melainkan memastikan bahwa kebijakan yang menyangkut masa depan anak-anak Indonesia dibangun dari dialog yang terbuka, data yang kuat, dan keberanian untuk terus memperbaiki diri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selama beberapa menit terakhir kita telah mendengar berbagai tuduhan yang keras. Ada yang layak dipertanyakan, ada yang layak diuji, dan ada pula yang memang harus dibuktikan dengan data, bukan sekedar diyakini. Program makan bergizi gratis (MBG) bukanlah kebijakan yang kebal kritik. Setiap kasus keracunan, setiap persoalan distribusi, setiap dugaan salah sasaran harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk berbenah. Tidak ada program publik yang boleh berjalan tanpa evaluasi. Namun di sisi lain, saudara-saudara, kritik juga memiliki tanggung jawab moral. Semakin besar tuduhan yang dilontarkan, semakin besar pula beban pembuktiannya. Karena ketika opini lebih cepat berlari daripada fakta, yang menjadi korban bukan hanya pemerintah atau pengkritiknya, tetapi juga kepercayaan publik. Demokrasi tidak dibangun oleh tepuk tangan. Demokrasi juga tidak dibangun oleh teriakan. Demokrasi tumbuh ketika setiap kebijakan berani diuji dan setiap kritik berani dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya pertanyaan terbesar bukanlah siapa yang paling keras berbicaranya, tetapi siapa yang paling mampu membuktikan apa yang dikatakannya. Karena di negeri ini anak-anak Indonesia tidak membutuhkan perdebatan yang tidak berujung. Mereka membutuhkan kebijakan yang bekerja, pengawasan yang jujur, dan kritik yang benar-benar membantu menghadirkan solusi. Saya pamit, tetap kritis, tetap waras. Sampai jumpa di orasi berikutnya.